Berita timnas pilihan hari ini diantaranya, negara tetangga pun terkagum Indonesia bisa mendapatkan pemain naturalisasi grade A. PSSI akhirnya buka suara terkait kode kiper Inter Milan pasang bendera merah putih. Timnas U23 krisis pemain belakang, pemain abroad terganjal aturan FIFA. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah berhasil menggait beberapa pemain naturalisasi grade A. Pujian pun datang dari anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang mengakui peran kunci Erick Thohir dalam keberhasilan ini. Keberhasilan mendatangkan pemain-pemain keturunan Eropa seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, dan Nathan Chuaon telah berhasil membantu timnas Indonesia meraih kemenangan beruntun atas Vietnam. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Erick Thohir memiliki peran besar dalam meyakinkan para pemain keturunan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi WNI, serta melobi mereka agar mau memperkuat timnas Indonesia. Proses komunikasi yang intensif termasuk diskusi visi misi timnas dan target timnas melalui video call menjadi salah satu strategi Erick Thohir dalam merekrut pemain. Meski sudah mendapat banyak pemain keturunan, PSSI menunjukkan indikasi akan terus mencari pemain naturalisasi baru menjelang pertandingan melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang. Dengan demikian, langkah-langkah strategis Erick Thohir dalam mengelola timnas Indonesia membuka peluang untuk membuat lebih tangguh secara berkelanjutan. Piala Asia U23 2024. Pemain PSIS Semarang, Alfandra Dewangga, harus ditinggal rombongan timnas Indonesia U23 yang berangkat ke Dubai untuk menjalani TC jelang turnamen Piala Asia U23 2024. Dewa harus menjalani operasi terlebih dahulu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, yang membuatnya harus menunda keberangkatannya menuju Dubai. Meskipun telah tiba di Jakarta dan menjalani observasi dari tim dokter, Dewa akhirnya harus menjalani tindakan operasi sehingga membutuhkan waktu pemulihan 5 hari sampai 1 minggu. Alfandra Dewangga yang sebelumnya menjadi salah satu pemain yang akan menambah kedalaman skuad timnas U23 telah menunjukkan konsistensi dalam penampilannya bersama PSIS Semarang di BRI Liga 1 2023-2024. Dia tidak hanya bermain sebagai bek, tetapi juga telah mampu mengisi pos gelandang bertahan dengan baik. Kehadirannya di lini tengah PSIS menjadi pilihan utama pelatih Gilbert Agius, terutama saat berduet bersama Boubakary Diarra. Meskipun harus menunda keberangkatannya ke Dubai, Dewa masih memiliki peluang untuk berkontribusi dalam skema 3 bek tengah sejajar, terutama untuk mengisi pos kiri karena dia merupakan pemain kidal. Keberadaannya akan menjadi nilai tambah bagi timnas U23 mengingat pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan harapan pemulihan yang cepat, Dewa tetap optimis dan siap untuk memenuhi instruksi serta menunggu kondisi yang memungkinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam persiapan menuju Piala Asia U23 2024. Mengingat Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Sampai saat ini pemain yang belum bisa bergabung dengan tim salah satunya Justin Hubner, pemain Cerezo Osaka. Justin Hubner menjadi satu di antara beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, yaitu di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Dalam unggahan eksklusifnya, pemain 20 tahun ini mengungkapkan bahwa ia masih belum bisa bergabung. Hal tersebut lantaran seperti disebutkan sebelumnya, Piala Asia U23 ini bukan termasuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak akan membiarkan pemainnya pergi termasuk Hubner untuk bergabung timnas. Meski begitu, Hubner masih berharap ia dapat pergi dan segera bergabung dengan timnas yang saat ini berada di Dubai. AFC 23 is not on the official FIFA calendar, that's why clubs don't let players go, but hopefully he can go, katanya. Di sisi lain, pemain abroad yang sudah bisa bergabung adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Keduanya terpantau sudah melakukan perjalanan untuk menuju timnas di Dubai, Uni Emirat Arab. Timnas U23 krisis back. Selain Dewangga dan Justin Hubner masih meragukan, pemain SC Heerenveen ini juga masih belum bisa diwastikan. Nathan Chuaon memang dipanggil, namun nyatanya belum mendapat izin dari sang klub SC Heerenveen. Karena itu kecil peluang pemain 22 tahun ini memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan komentarnya mengenai kode pemain keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi.
Ia menyampaikan sampai saat ini federasi belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Emil Audero belakangan ini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Pasalnya, kiper berusia 27 tahun itu memasang bendera Indonesia bersanding dengan Italia di bio akun Instagram pribadinya @emil_audero. Ada yang berpendapat Audero akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Mengingat kiper kelahiran Mataram itu memang sempat menjadi bidikan PSSI. Sementara itu, federasi saat ini juga tengah melakukan proses naturalisasi kiper Maarten Paes. Namun penjaga gawang Dallas FC itu terbilang cukup sulit karena prosesnya masih tersangkut di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Dengan situasi itulah muncul rumor Audero kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Arya membantah hal tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Kementerian BUMN itu menyampaikan PSSI sejauh ini belum memproses perihal naturalisasi Audero. Menurutnya, apa yang dilakukan kiper jebolan Akademi Juventus itu? Dengan menyematkan bendera merah putih karena rasa bangga. Terlebih, ayahnya asli orang Indonesia.